Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 6 baik-baik saja kan? Mudah-mudahan kalian dengan keluarga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anakku sekalian ya, dalam kegiatan hari ini guru-guru lain juga sudah melaksanakan kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bapak juga akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, tentunya ya dalam pembelajaran jarak jauh ini dikala sedang kejadian COVID-19 ini, mudah-mudahan wabah itu cepat pulih dan kita bisa bertemu dengan kalian lagi ya. Bapak sangat kangen dengan kalian. Sebelumnya ya, tentunya kalian sudah tahu ketika kita melaksanakan pembelajaran secara langsung, Bapak sudah menjelaskan yaitu materi tentang manajemen dalam semester genap ini. Nah, dalam manajemen itu sudah Bapak jelaskan secara gamblang, secara jelas dan sudah di-UTS-kan. Tentunya manajemen itu sangatlah perlu dalam suatu perusahaan. Perusahaan itu tanpa adanya manajemen tidak akan berjalan, tidak akan berkembang dengan baik. Bahkan yang namanya manajemen itu adalah rohnya dalam perusahaan. Anak-anakku sekalian ya, Reja 10 IPA 5, ya Deborah 10 IPA 4, Kelvin 10 IPA 3, ya Pandi 10 IPA 2, dan Ragil nih KM 10 IPA 1. Mohon nanti video ini simak oleh kalian semua ya, pembelajaran jarak jauh ini ya. Mohon nanti kamu sebarkan di grup. Nanti kamu yang akan Bapak kasih tugas, tetapi insya Allah tugasnya tidak akan memberatkan kalian sama sekali. Yang penting kita selalu happy, selalu sehat dan selalu berpikir positif. Oke, ya ingat tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa bab 3 menjelaskan tentang manajemen. Nah, bab 4 yaitu judul materinya tentang konsep badan usaha di Indonesia. Ya, hal yang ingin dicapai ya yaitu KD-nya mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, Bapak berharap dalam pertemuan ini yang sekitar 2 kali pertemuan ya, kamu harus paham tentang materi ini. Ya, yang diharapkan pada pertemuan sekarang ya, kamu bisa mendefinisikan pengertian badan usaha. Yang kedua, menggolongkan jenis-jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Anak-anak sekalian, mohon perhatikan, kita masuk materi. Bahwa yang namanya badan usaha di Indonesia itu ada 2 jenis, yaitu ada badan usaha formal dan informal. Oke, Bapak jelaskan apa sih badan usaha formal? Ya, badan usaha formal yaitu badan usaha yang ya jelas izin usahanya yang tertuang di dalam nomor berapa misalnya izin usahanya, berdirinya tahun berapa, struktur organisasinya jelas, kemudian anggarannya juga jelas ya, kemudian skala usahanya juga biasanya besar. Nah, badan usaha informal adalah badan usaha yang izin usahanya biasanya juga tidak ada ya, kemudian skala usahanya juga kecil. Nah, seperti itu dan ciri-ciri yang lain silakan nanti oleh kalian baca. Nah, itu ya, jadi badan usaha. Kemudian kamu juga harus bisa menggolongkan jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, ini yang ingin Bapak harapkan. Ya, jadi Bapak berharap kalian semua nanti 2 konsep ini ya, yang menjelaskan tentang badan usaha Indonesia pada pertemuan pertama ini harus kalian pahami. Ya, anak-anakku sekalian, dikala sedang COVID-19 ini yang namanya badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik swasta ataupun yang di daerah sangatlah mempunyai peran untuk membantu perekonomian di Indonesia.
Kesimpulannya begini, ada 3 jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Pertama, ada yang namanya BUMN. Apa itu BUMN? Siapa yang mau menjawab? Halo, siapa yang mau menjawab? Oke, Bapak jawab sendiri ya. Yaitu badan usaha milik negara. Itu dikelola oleh pemerintah pusat. Ya, kemudian ada juga yang namanya BUMD, badan usaha milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2. Sorry Pak Abo, ini dulu ya, batuk dulu, bukan corona ya, bukan ya, ini batuk biasa, sorry ya. Kemudian ya, yang kedua ada yang namanya BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Yang tentunya contohnya ini banyak sekali anak-anakku. Ya, anak-anakku banyak sekali contohnya di Kerawang, luar biasa. Ya, dengan pusat-pusat perindustrian. Kemudian ada juga yang namanya koperasi. Nanti ini ya akan dijelaskan pada bab terakhir, yaitu tentang koperasi. Ya, itu tentang koperasi nanti dijelaskan oleh Bapak. Nah, kita sekarang ya, Bapak tidak mau kalian tidak bekerja. Bapak tidak mau ya kalian itu untuk tidak looking for, tidak mencari. Ya, tidak mencari. Intinya gini. Ya. Bapak ingin nanti ya kalian bisa memberikan informasi ke Bapak dalam berupa pertanyaan. Silakan kirim ke WA Bapak. Kirim ya, kirim ke WA Bapak ya. Satu kelas harus sekitar 10 pertanyaan. Ya, satu kelas 10 pertanyaan, berarti satu kelas itu dibagi oleh 10 kelompok. Ya, ini. Ya, jadi dibagi oleh 10 kelompok, tiap kelompok nanti memberikan pertanyaan ke Bapak. Bapak ini tidak ingin memberatkan kalian loh. Ya, saya tidak mau memberatkan kalian. Ya, biar kalian enjoy aja. Kita pakai medianya yang sederhana aja, WA. Nanti pertanyaan kalian akan Bapak jawab, akan Bapak jelaskan. Nanti Bapak bikin video lagi. Ingat, materinya tidak jauh dari ini. Materinya tidak jauh dari ini. Tentang konsep badan usaha di Indonesia. Ya. Oke, apa yang harus kalian kerjakan? Ya, apa yang harus kalian cari dan kemudian tanyakan ke Bapak. Ya, insya Allah Bapak siap untuk menjawab. Ya. Jadi ya, yang harus kalian kerjakan adalah ya, coba kalian identifikasi ya, identifikasi ya tentang 3 jenis badan usaha milik negara yang ada di Indonesia, baik itu BUMN garis miring BUMD, kemudian tentang BUMS dan juga tentang koperasi. Ya, kamu baca dulu itu, identifikasi oleh kalian dengan sejelas-jelasnya. Sesudah itu, ya, kalian nanti memberikan pertanyaan ke Bapak. Setiap kelompok, ya, satu pertanyaan. Ingat, tadi terdiri dari 10 kelompok satu kelas, baik 10 IPA 1 ataupun 10 IPA 6. Ya, nanti pertemuan berikutnya tentang ini akan Bapak jelaskan. Yang awas kalian jangan hanya pertanyaan yang ecek-ecek, yang harus berkualitas, yang bisa mewakili ini. Nanti akan Bapak sortir pertanyaan yang mana yang berkualitas, pertanyaan mana yang kira-kira bisa mewakili ya tentang materi konsep badan usaha ini. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi ya, di Indonesia itu jenis badan usaha milik negara yaitu ada Perum, Perjan, Persero.
Kamu identifikasi itu. Ya. Kemudian tentang badan usaha milik swasta ada istilah CV, ada istilah firma, ya, ya, dan juga ada istilah PT. Kamu identifikasi lagi, ya. Nah, nanti kamu kasih pertanyaan ke Bapak tentang hal tersebut, ya. Kamu belajar, nanti kamu beri pertanyaan ke Bapak, nanti akan Bapak jawab. Ya, mohon kalian belajar dengan rajin, belajar dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih dari Bapak, yang mudah-mudahan kalian sehat selalu. Ingat, tugasnya adalah kalian, Bapak tidak ingin memberatkan kalian, kalian hanya memberikan pertanyaan ke Bapak. Nanti pertemuan berikutnya Bapak akan membahas tentang pertanyaan dari kalian. Nanti kalian perhatikan lagi. Ya, terima kasih dari Bapak. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Ingat, kalian dalam keadaan seperti ini cuci tangan biar kalian tidak kena corona. Kemudian kalian harus ya jaga jarak, ya, atau disebut juga dengan nama apa jaga jarak itu? Ya, artinya apa? Bahasa gitu itu nama bahasa asing ya. Ya, jadi distancing gitulah pokoknya ya. Mohon kalian jaga jarak, ya. Ya, terima kasih. Selamat bekerja. Bapak tunggu pertanyaannya. Hanya dikasih waktu 1 hari ini, besok harus masuk pertanyaan dari kelas mana, ya, nanti dikoordinir oleh KM. Sehat selalu, jauhkan diri kalian dari yang namanya corona dengan hidup bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.